Adegan pertama dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Callum sedang menerima panggilan dari seseorang yang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Yang mana, bila ia menolak maka video asusila dirinya akan disebar ke seluruh teman-temannya bahkan kepada ibunya. No, don't. Please don't tell my mom. Beberapa menit berlalu saat di perjalanan ia melihat seorang tergeletak di tengah jalan. Lalu saat dihampiri, ia kembali melihat seorang tak sadarkan diri di dalam mobil. Tiba-tiba hal di luar dugaan terjadi, ternyata orang di belakangnya bangun dan menculiknya. Menjelang pagi dan masih di tempat yang sama, adegan memperkenalkan seorang detektif kepolisian bernama John Luther. Saat di TKP, kepolisian hanya menemukan mayat perempuan dan Callum dinyatakan telah hilang menjadi korban penculikan. Di waktu yang sama, ibunda Callum datang menanyai keberadaan putranya, lalu Luther mengatakan bila saat ini ia sedang berusaha mencari pelaku dan para korban. Mendengar hal itu, seketika ibunda Callum memintanya agar berjanji menemukan putranya. Okay. I promise. This chap, Detective Chief Inspector Luther. Di tempat lain, seorang pria bernama Robbie diperlihatkan ia sedang menelepon seseorang untuk mencari sisi buruk detektif Luther, lalu mengeksposnya ke media supaya Luther tidak menghalangi tindakan jahatnya. I want everything on him. Any line he's crossed. Every furtive little secret. Vigilante activity that critics say attests to a man. Media of an apparently incriminating dossier, DCI John Luther. Beberapa hari kemudian, rencana Robbie kepada Luther berhasil. Ia akan dijebloskan ke penjara akibat tindakan sewenang-wenangnya selama menjabat sebagai detektif. Good luck with that now, mate. We expect to see Luther being driven out through. We are about ready to go. Adegan lalu menuju Luther yang telah berada di penjara, lalu para napi mencemooh dan menghinanya. Di mana dahulu kala Luther adalah sosok detektif yang disegani oleh beberapa kriminal. Akibat hal itu, beberapa napi menyimpan dendam kesumat dan berniat untuk membalasnya di dalam penjara. Dan selama di penjara, Luther masih tetap mendapat bulian bahkan kekerasan fisik. Lalu di sisi lain, ibunda Callum mendapat telepon misterius yang memberi informasi keberadaan Callum putranya. Hello. Setibanya di lokasi, ternyata bukan hanya ibunda Callum yang datang, melainkan beberapa orang yang sebelumnya telah dihubungi oleh penelepon yang sama. Setelah memasuki rumah, mereka dibuat histeris setelah melihat putra dan putrinya yang selama ini hilang telah tewas tergantung. Beberapa menit kemudian, percikan api muncul lalu membakar tempat tersebut, sehingga para keluarga korban tidak sempat membawa pulang jenazah anak-anak mereka. Pihak kepolisian akhirnya datang ke TKP dan dibuat bingung oleh motif sang pelaku. Sekaligus adegan memperkenalkan kepala detektif yang baru bernama Odette beserta wakilnya yang bernama Archie. Lalu setelah mengolah TKP, ia menemukan sebuah fakta bila salah satu korban dilaporkan hilang 11 tahun yang lalu, yang berarti pelaku telah merencanakan pembunuhan ini sejak lama. Adegan berpindah menuju Luther yang menerima sebuah surat bertuliskan angka 65,8 yang spontan ia sadari mengarah menuju frekuensi siaran radio. Lalu benar saja terdengar suara jeritan dari Callum yang sedang disiksa. Sekaligus sang pelaku mengaku bila dirinya lah yang menjebloskan Luther ke penjara. And now you are in a cage. Oh, I bet you do. Oh, poor Callum. Barbara Streisand, fuck do I know? Take it, bro. Luther lalu diperlihatkan bertemu ibunda Callum yang menagih janjinya dulu, yaitu menangkap sang pelaku pembunuhan. Ia juga menceritakan mengenai putranya yang dihabisi secara kejam. Mendengar hal itu, semangatnya pun kembali berkobar dan bertekad menangkap pelaku bagaimanapun caranya. Lalu saat ibunda Callum kembali, ternyata yang memberinya tumpangan adalah Robbie.
Look, I'm not asking you to fucking marry me. I'm asking you to do your job. Setibanya di sel, Luther lalu menghubungi temannya dan meminta pertolongan agar bersedia membantu pelariannya saat ia akan dipindah ke penjara lain pada malam keributan. Walau awalnya menolak, namun karena Luther terus memaksa, maka sang teman menyetujuinya. So what are you asking? Systems are in place, which is why you've got to let them have what they want. Let them come. Malam di hari keributan dimulai diawali dengan Cipri yang sengaja membebaskan napi yang sebelumnya dendam dengan Luther. Akibat perkelahian tersebut terjadilah keributan besar sehingga Luther akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Dan di tengah-tengah perjalanan, kendaraan yang membawa detektif itu akhirnya dibegal oleh seseorang yang tak lain adalah temannya sendiri. Boo. Just wanted to. Sang pelaku diperlihatkan sedang mengunjungi seseorang lalu diketahui sosok tersebut adalah istrinya sendiri yang saat ini menderita luka bakar akibat insiden kebakaran 11 tahun yang lalu. Robbie lalu menunjukkan rekaman video ketika ia sedang mengeksekusi para korbannya. Namun sang istri tidak menyukai perbuatan itu. Out. I want the world to know. Luther akhirnya mulai mencari jejak sang pelaku. Langkah pertama, ia mencari tempat penyiaran radio 65,8, yaitu frekuensi radio yang sebelumnya ia dengar di dalam sel. Di sisi lain, Odette menemui Martin, yaitu mantan atasan Luther sekaligus mantan kepala FBI yang saat ini Odette gantikan jabatannya. Ia meminta untuk menangkap Luther yang kabur dari penjara, yang mana ia khawatir dengan bebasnya Luther akan mengganggu proses penyidikan. I'm asking you to save his life. Adegan kembali menuju Luther yang menemukan si penyiar radio lalu bergegas menangkapnya. Setelah tertangkap, ia menginterogasi mengenai siapa sosok yang menyiarkan radio di frekuensi 65,8. Karena ketakutan, ia mengaku bila siaran tersebut bukan siaran langsung melainkan rekaman suara melalui flash disk yang dikirim oleh seseorang. Dan alasan mengapa ia mau menyiarkan rekaman tersebut yaitu ia telah ditipu dan diancam rahasia dalam dirinya akan disebar jika ia tidak menuruti keinginannya. Dan saat Luther pergi, ia mendapat HP dengan nomor telepon sang pelaku. You should have given me this earlier. He uses burners. The number won't be good to you tomorrow. Back in the shop then? I'm consulting, yes. Walau Martin telah bergabung dengan Odette untuk menangkapnya, Luther tetap meminta bantuan untuk melacak nomor telepon sang pelaku. Martin lalu menyarankan Odette agar mau memberikan lokasi pelaku kepada Luther agar kedua buronan berada di satu tempat lalu pihak kepolisian dapat menyergapnya. That doesn't mean you should trust him, though. Stationary for the last 20 minutes. Still Piccadilly Circus. Setibanya di lokasi, Luther lalu menghubungi nomor telepon pelaku dan saat ditemukan, Robbie malah menyandera seseorang. Di waktu yang sama, pihak polisi tiba di lokasi untuk menangkap mereka berdua, namun di sisi lain diperlihatkan beberapa orang menjatuhkan diri dari gedung dan menimbulkan kekacauan. Robbie yang melihat Luther lengah akhirnya kembali melarikan diri. Saat Luther berhasil menangkap pelaku, maka terjadilah baku hantam di antara mereka hingga akhirnya pelaku dapat dilumpuhkan. Namun saat seorang polisi datang, Robbie kembali melawan dan berhasil kabur. Just go. Listen, you're a good cop, okay? Have some as long as I can sort out tomorrow. Just give me a hand here, all right? Come on. Setelah berhasil kabur, Robbie lalu menghubungi seseorang yang ternyata adalah Archie, wakil kepala detektif. Robbie meminta supaya Luther segera disingkirkan, yang mana kita tahu bila Archie menolak maka aibnya akan disebarluaskan. Quiet, please. Quiet! Beberapa menit kemudian, Luther menghubungi Martin berpendapat bila pelaku hanya bertemu dengan korban beberapa kali dalam internet. Berpura-pura menjadi teman curhat, lalu berubah memanfaatkan aib para korban lalu memperalat mereka. Dan menurutnya rasa takut akan dipermalukan lebih kuat daripada rasa takut akan mati, seperti halnya mereka yang melompat dari atas gedung. Feeding off it.
Probably lurking, you know, fishing for secrets. Adegan lalu berpindah menuju seorang remaja bernama Anya. Beberapa detik berlalu terdengar suara aneh yang memanggil namanya. Dan setelah ditelusuri, ternyata orang tersebut adalah Robbie yang akan menculiknya. John was right. At least 5 of them. Martin lalu menemukan fakta baru bila beberapa hal yang sebelumnya diceritakan oleh Luther ternyata benar adanya. Dari ponsel korban ditemukan nomor telepon pelaku dan semua hampir mengenalnya, namun dengan nama-nama yang berbeda. Ditemukan juga sebuah kisah bila Robbie dan istrinya pernah menjadi korban kebakaran 11 tahun yang lalu di sebuah hotel. Dan saat Odette menelusurinya, ditemukanlah identitas pelaku yang asli, yaitu Robbie. I'd like you to deal with this Luther issue for me, please. Masih di tempat yang sama, Odette tiba-tiba dihubungi oleh pelaku sambil mengirimi video putrinya yang ternyata telah diculik oleh Robbie. Pelaku mengancam akan menghabisi Anya bila tidak segera membawa Luther kepadanya dalam waktu 24 jam. Karena takut ancaman Robbie, Odette lalu diam-diam menghubungi Luther untuk segera bertemu. Dan Odette berjanji tidak akan menangkapnya asalkan ia mau bekerja sama untuk menangkap sang pelaku. Mereka akhirnya bertemu. Odette menjelaskan bila pelaku adalah Robbie, sang istri mengalami kecelakaan di hotel 11 tahun yang lalu. Odette lalu mengajaknya menemui istri sang pelaku. Saat berjalan menuju kembali ke mobil, Luther memiliki firasat aneh kepada Odette dan benar saja, Anya putrinya telah diculik oleh pelaku dan meminta Luther sebagai tebusannya. Lalu ia berusaha menyadarkan Odette bila Robbie tetap akan membunuh Anya walau ia menuruti semua kemauan Robbie. Yang pada akhirnya Odette pun sadar dan hendak menangkap Robbie saat itu juga. So if we do this, no one could know, not. Tibanya di tempat tinggal istri Robbie, mereka lalu meminta informasi mengenai suaminya. Robbie adalah pecandu internet yang mengabaikan istrinya. Lalu saat ia meminta cerai, Robbie malah tega membakarnya. Hingga sampai saat ini Robbie berubah menjadi psikopat dan menculik puluhan orang untuk membuat video. Dan keberadaan Robbie saat ini, ia sedang dalam perjalanan menuju Norwegia. Odette lalu dengan segera menyiapkan paspor dan Luther menghubungi Martin untuk meminta bantuannya sekali lagi. Dan di sisi lain, Archie yang tahu Odette menyusul ke Norwegia, ia lantas menghubungi Robbie dan selanjutnya Archie mendapat perintah untuk pergi membunuh sang istri. A woman, inevitably. Saat Archie hendak membunuhnya, ternyata di tempat tersebut telah ditunggu oleh Martin yang ternyata permintaan Luther sebelumnya yaitu menjaga istri Robbie yang akan dibunuh. Luther dan Odette akhirnya tiba di lokasi sebuah tempat di mana Robbie akan membuat video eksekusinya. Di tengah-tengah perjalanan, Luther menemukan beberapa korban penculikan telah tewas tenggelam. Saat memasuki rumah besar, Odette histeris melihat putrinya telah tewas tergantung. Sedangkan Luther memilih mencari Robbie di ruangan lain. Beberapa menit kemudian, Odette sadar bila itu bukanlah jasad putrinya. Dan tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Robbie. Dan Luther pun sama, ia disergap oleh Robbie dari belakang. Welcome to the Red Bunker. Mereka lalu dikumpulkan di sebuah ruangan karena Robbie akan melakukan siaran langsung kepada para pengikutnya. Dan dengan cara inilah Robbie melampiaskan hobi sekaligus caranya mendapat banyak uang. Odette lalu dipinta menusuk Luther dan jika ia menolak maka putrinya akan dihabisi. Dan setelah itu giliran Luther untuk melukai Odette, lalu mengancamnya akan membunuh mereka bertiga bila ia tidak mau menurutinya. Saat Luther akan melakukannya, ia sadar bila hal tersebut akan membuat Robbie semakin menggila. Ia lalu mengancam balik ke penonton bila pihak polisi akan segera melacak IP address mereka dan pastinya yang menonton akan segera ditangkap. Akibat mendengar ancaman tersebut, para penonton akhirnya memutus sambungan video mereka. Luther lalu mencoba mengintimidasi Robbie dengan mempermainkan kejiwaannya.
Dan faktanya Robbie adalah seorang penakut yang memiliki gangguan kecemasan sebagaimana informasi dari istrinya. Beberapa menit kemudian ternyata hal tersebut dapat mempengaruhi Robbie dan bergegas meninggalkan mereka. Ketika selesai melepaskan ikatan Odette, Luther lalu mengejar Robbie sebelum pintu ruangan tersebut terkunci. Luther akhirnya mengejar Robbie yang mengendarai mobilnya. Di sisi lain, Odette dan Anya berjuang melawan anak buah Robbie sebelum tempat tersebut terbakar secara otomatis. Di tempat lain, mobil mereka akhirnya jatuh ke dalam pecahan es. Luther lalu menahan Robbie dan membuktikan siapa yang paling lama bertahan di dalam es di antara mereka. Sedangkan Martin dan pihak kepolisian datang menyelamatkan Luther dan Robbie akhirnya tewas tenggelam. Odette dan Anya diperlihatkan berhasil selamat dan ia berterima kasih kepada Luther. Namun sayangnya Luther harus ditangkap dan tetap menjadi buronan. Beberapa hari kemudian sebelum kembali ke penjara, Luther menjalani perawatan terlebih dahulu, lalu Martin mantan atasannya datang memberi informasi bila dirinya tidak akan kembali ke penjara karena ada sekelompok orang yang menginginkannya melakukan sebuah misi dan film pun tamat.